Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Sayyidi. Assalamualaikum ya. Syekh Ahmad Sahibul Wafat Ajlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, khususnya Mas Bambang yang ada di Irian dan teman-teman yang lain ya, Bang Dodi ya, dan semua sahabat yang hadir juga pagi hari ini ya, Mas pribadi ya, dan Mbah Sri ya, rejeng pagi Mbah Sri, sehat ya, ya. Panjenengan selalu sehat dimanapun berada ya, dan juga teman-teman Kang Jena, Mas Olik ya, ya semualah ya, karena sekarang banyak sekali ya, ya. Semoga panjenengan semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan bersama Abah, dan Abah senantiasa, semoga Abah dohir dan batin senantiasa menyertai panjenengan dimanapun berada ya. Dan marilah kita jadikan hidup yang ada ini bernilai, berharga, dan sesuai dengan tujuan Allah. Tidak hanya main-main di alam dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun ya, walahun tadi. Marilah kita jadikan fokus waladarul akhirah. Dan itulah negeri yang sesungguhnya. Kita berasal dari darul akhirah, dan insya Allah kita juga harus kembali kepada darul akhirah, bahagia bersama Allah. Nah inilah makanya pagi hari ini Abah membuat judul jangan mati kalau belum melihat Allah, karena bahaya ya sahabat. Maka berarti adalah judi dalam hidup kita ya. Jangan mati kecuali melihat Rasulullah ya. Terus ya, setiap hari bersama kita, karena sesungguhnya sadar Anda nggak sadar, setiap hari Anda bersama Rasulullah, melihat Rasulullah, bahkan melihat Allah setiap hari ya. Tapi karena Anda, pola pikirnya Allah itu adalah seperti sosok ya, seperti jirim ya, maka tentu aja Anda akan kesulitan mencari sosok itu ya. Maka dia telah wujud dalam wujud Muhammad tadi. Ada wujudullah, ada wujud Allah ya. Nah ini ya yang harus kita pahami ya. Karena Allah sudah esa bersama Muhammad, zat sudah esa bersama sifat ya. Maka sesungguhnya inilah tugas kita di alam dunia ini. Nah, bagi teman-teman yang masih belum juga banyak WA ke Abah, saya belum bisa menyaksikan tadi semua karena sahabat terlalu tertutup ya tadi. Dan sahabat tidak ingin berjumpa dengan Allah. Bukankah Allah berkata demikian dalam Al-Quran, siapa yang tidak ingin berjumpa dengan aku pun tidak ingin berjumpa dengan dirinya. Maka siapa yang tidak ingin mengenal aku, maka aku pun tidak ingin mengenal dirinya. Maka inilah kita harus ada keridhaan, maka radiyata mardiyah. Kita ridho, barulah dia meridhoi dari semua ya. Maka oleh karena itu, maka Abah atas permintaan Mas Arif ya, dan Mas Uyan ya, Abah sedikit
sebetulnya sering kita bahas tentang melihat Allah, ru'yatullah, ya, karena ru'yatullah itu adalah syarat awal agama sesungguhnya, adalah syahadat. Bagaimana ada sholat tanpa syahadat, ya sahabat. Maka itulah yang banyak dilakukan oleh para anbiya, ya termasuk baginda Nabi, adalah ru'yatullah dulu tadi semua. Dengan apa? Kata baginda Nabi, awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Untuk apa? Ru'yatullah, melihat Allah tadi semua, ya. Itu yang Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang tidak mampu melihat Allah dan Rasulnya, maka dia di dunia ini, ya, maka dia tidak akan mampu melihat Allah di akhirat nanti. Karena siapa yang liko dengan Allah di akhirat nanti adalah dia yang liko dengan Allah di dunia ini. Itu tadi kan kayak mafhum mukhalafah dari firman tadi adalah siapa orang yang tidak menyaksikan Allah dan Rasulnya, man kana fi hadil a'ma, yang buta adalah mata hatinya di dunia ini, maka wafil akhirati a'ma, dan dia pun di akhirat pun akan buta tadi semua, ya. Padahal sesungguhnya adalah hanya Allah dan Rasulnya lah yang nampak dari segala isi alam ini. Maka tadi syaratnya adalah kita harus harus belajar mati sebelum mati, ya sahabat. Karena sebagaimana sabda baginda Nabi adalah dikatakan adalah innakum adalah lantaro robbakum hatta tamutu, sesungguhnya kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian mati. Tapi kalau kalian mati, kata baginda Nabi, innakum satarawna robbakum ayyana, dan sungguhnya kalian adalah bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Nah ini, maka pagi hari ini Abah atas permintaan Mas Arif dan Mas Uyan untuk kembali membahas tentang jangan mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati sebelum kamu bertemu dengan Allah, karena Allah itulah surga. Berarti kalau kau ingin surga nggak ketemu Allah, tidak mungkin ketemu surga, ya. Karena disitulah sesungguhnya bahwa surga itu mala ainun ra'at tadi, wala hudun wala khatar. Itulah Allah yang dimaksud oleh hadis Nabi itu. Surga itu tidak bisa dibayangkan dengan penglihatan, bahkan dengan pikiran, dengan itulah Allah sesungguhnya yang dimaksud itu. Nah, ini. Jadi orang sekarang ini tertipu dengan istilah dibayangkannya itu sorga itu seperti apa yang digambarkan dalam kisah Hindu Sawarga Loka, ada bidadari dan ada apa semua, ya. Sehingga pada saat Nabi bersabda kepada bahwa sesungguhnya yang disebutkan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar, tidak bisa. Ya itu tentu saja. Itulah yang disebut laisa kamislihi. Tapi katanya dia ingin bidadari. Padahal Nabi sudah mengatakan surga itu tadi mala ainun ra'at, tidak bisa dibayangkan dengan penglihatan, pendengaran, dan dari semua. Itu kan bahasa siloka yang harus dipahami oleh kita semua, ya. Karena yang dimaksud adalah Allah lah segalanya tadi. Karena Allah itu transformer, sahabat, tadi semua. Tergantung apa yang Anda inginkan tadi. Nah inilah ya, karena banyak kita tidak mengenal kepada Allah, ya. Padahal Allah telah mewujudkan dengan berbagai macam alam di alam dunia ini menjadi apa tadi semua. Nah inilah ya. Karena manusia menganggap laut adalah laut, bumi adalah bumi, binatang adalah binatang, pohon adalah pohon, manusia adalah manusia. Dari semua. Padahal disinilah sahabat Mas Arif, karena penyebabnya manusia adalah tidak ingin berjumpa dengan Allah. Dan yang kedua adalah Allah yang ada dalam benaknya adalah Allah sesosok seperti makhluk yang duduk adalah di atas aras, ya, kemudian
Allah itu tidak di aras dari sahabat ya. Nah, pahami juga tentang aras Allah. Dan Allah pun bicara aras dalam satu ayat Allah berfirman arasku di atas air tadi semua. Tubuh kita lah aras Allah itu karena dari atas air. Kita ini tumbuh dari air tadi semua. Ya, nah inilah ya apa namanya bahkan di dalam kitab Sirul Asrar Tuan Abdul Qadir menjelaskan surga yang ada bidadarinya, surga yang ada taman-tamannya, surga yang ada apa namanya dipan-dipan dari emas. Itu jannatul ma'wa. Ya. Adalah jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa itu di mana? Berarti di sini dari semua ya. Surga itu. Jadi makanya bidadari jelaslah. Di sinilah akan ketemu bidadari. Di sini akan ketemu dengan dipan dari emas. Di sini akan ketemu dengan Mercedes, ada Mercy tadi semua ya. BMW tadi semua ya. Naik pesawat jet pribadi dan lain sebagainya. Itulah jannatul ma'wa tadi semua ya. Wanita-wanita cantik ya, di sini tadi semua. Batu-batu perhiasan ya di sini kan kata Allah dalam Al-Qur'an. Jadi ada yakut, ada jabarjut dan lain sebagainya. Itu jannatul ma'wa. Artinya surga di tingkat dasar, surga di tingkat apa namanya nafsu. Itu makanya surga paling rendah. Jannatul ma'wa itu seolah-olah ya. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir mengingatkan orang yang mau kembali kepada Allah jangan terjebak dengan surga jannatul ma'wa. Surga yang disenangi oleh hawa nafsu. Maka dikatakan jannatul ma'wa adalah merupakan iblis bagi orang yang mau naik ke jannatul naim ya. Nah, orang juga bingung jannatul naim di mana, jannatul ma'wa di mana? Jannatul ma'wa itu adalah di ruh jismani, berarti di tubuh. Untuk menikmati bidadari, untuk menikmati segala kehidupan di alam dunia ini, makanan-makanan yang enak kan dikatakan. Di sorga itu makanannya enak, baju tinggal make. Ya tadi, sebetulnya jannatul ma'wa itu jadi orang kaya yang soleh. Jadi tadi semua. Terus punya istri barangkali yang soleha-soleha, ada 4 bidadari. Tadi semua barangkali ya. Sesungguhnya sudah banyak Abah menyaksikan orang yang hidup di alam dunia penuh kebahagiaan punya bidadari. Ya. Nah, adapun jannatul naim, orang yang terjebak di jannatul ma'wa, kebahagiaan yang ruh jismani, ruh jisim, ya, adalah berarti di alam mulki, alam jasad, ya. Jadi yang diciptakan oleh selama ini orang cerita surga nanti di sono, tadi ada bidadari itu. Oh, Tuan Syekh Abdul Qadir aja tidak pernah menjelaskan begitu. Karena Tuan Syekh Abdul Qadir jelas menjelaskan tentang jannatul ma'wa adalah untuk ruh jismani, jannatul naim untuk ruh ruhani, jannatul firdaus untuk ruh sultani, jannatul qurbah adalah untuk ruh qudsi. Itu bicara tentang tubuhmu, hatimu, jiwamu dan rasamu sebetulnya. Syariatmu, thariqatmu, hakikatmu, ma'rifatmu sebetulnya di situ. Ya, maka Mas Arief kalau inilah ngaji yang sudah khayal, dari ngaji yang tidak iman yang tidak bisa dibuktikan ya. Selama ini hampir 100 tahun lah barangkali Indonesia dikuasai berapa puluh tahun terakhir ini apalagi lebih parah. Jadi manusia itu adalah melakukan ketaatan ritual tanpa spiritual ya tadi semua ya. Jiwa-jiwa yang gelisah, jiwa-jiwa yang tidak mengenal Allah, jiwa-jiwa yang kering, yang tandus, yang sebetulnya adalah jiwa-jiwa ibaratkan adalah mengering danau apa namanya kata baginda Nabi cirinya kiamat itu pertama mengering danau Tebrias tadi semua, mengeringlah ada kesadarannya tadi semua. Akibatnya timbul apa? Dukhon, ya. Apa itu dukhon? Dukhon itu kan asap. Jadi orang kalau udah mengering akalnya, tadi nggak menggunakan akal. Sementara dia terjebak dengan dalil-dalil lama tadi semua dari kalam-kalam klasik ya, dia hidup di abad modern. Nah, itu dia panik tuh. Ya. Maka ada dukhon di pikirannya ya. Karena Abah diskusi dengan banyak kiai, dia kena dukhon dia tadi semua. Karena dia yang dia pahami adalah kalam-kalam klasik, dia hidup di abad modern tadi semua. Tadi inilah hanya akan terjadi kepada orang-orang yang sedang tidur tadi semua
Ya. Maka setelah dukhon itulah maka timbul Ya'juj wa Ma'juj. Nah, inilah manusia erak tidak bahagia. Ada baik, ada buruk, dari semua. Maka ada kesulitan, ada kelapangan. Nah, itu Ya'juj wa Ma'juj itu. Makanya dalam hikam banyak dibahas oleh Syekh Athaillah. Kamu bukan milik kesulitan dan kamu juga bukan milik kelapangan. Kamu milik Allah. Maka Allah hilangkan kesulitanmu akan ganti dengan kelapangan. Allah hilangkan kelapanganmu diganti dengan kesulitan, maka akan selalu kesulitan dan kelapangan. Selama kamu yang melihat adalah kesulitan dan kelapangan, bukan Allah. Kamu bukan milik sakit dan sehat, tapi kamu milik Allah. Maka selama kamu akan hanya melihat sakit dan menolak sakit dan ingin sehat dan menolak sakit, berarti engkau masih milik sakit dan sehat, bukan milik Allah. Maka pada saat kamu sehat, kamu diberi sakit. Pada saat kamu sakit, diberi sehat. Kan tadi, untuk memberikan penyadaran, kamu bukan milik sakit maupun milik sehat, kamu milik Allah. Ya. Tadi semua. Terkadang kamu punya duit dan terkadang kamu juga tidak punya duit. Kamu bukan milik punya duit dan bukan juga milik tidak punya duit. Kamu milik Allah. Itu sahabat, apa yang terjadi, segala apa yang ada di dunia ini. Allah ingin menyadarkan kita adalah milik Allah. Dan Allah ingin kita ini merasakan kehadirannya. Dan karena aneh bin ajaib kalau manusia tidak mampu melihat Allah dan merasakan kehadiran Allah. Tiap hari dia nafas. Maka Ta'bah juga. Nafas ini kan jelas. Begitu khoh, begitu. Apakah khoh itu dia nyebrang ke sana? Tidak, di sini. Paling segini nih. Nah, itulah yang disebut dengan nafas. Nafas itu pada saat keluar nafas, paling sejengkal keluarnya, kayak ingus saja. Pada saat ingus keluar, dia nongol, Anda isek lagi, masuk lagi ke dalam kan. Makanya kenapa ingus itu anak kecil suka lol, masuk. Lol, masuk. Itu tadi semua. Dari lihat orang ingus saja langsung melihat Allah sebetulnya. Bagi orang yang sudah mata hatinya terbuka. Tadi. Ya. Makanya tadi kenapa anak kecil itu melihara ingus gitu kan tadi. Itu Allah sedang pelajarkan dari anak kita. Kata Allah tuh, lihat tuh. Nah, hidupmu itu hanya sebatas panjangnya ingus tadi semua. Kalau dia itu lol terus jatuh ke bawah, berarti, nah itulah mati dari semua ya. Nah itulah napas kita. Ya segini paling. Isep lagi, balik lagi dia balik kita ke dalam. Itu pun udah ya Allah ya Karim, sudah zikir yang luar biasa ya. Menyadari bahwa sesungguhnya dengan nafas kita, siapa nafas itu adalah ruh. Siapa ruh itu adalah jiwa kita. Jiwa itu siapa? Hayat. Hayat itu siapa? Rasulullah. Nah, siapa Rasulullah itu? Allah tadi semua ya. Jadi pahami ya. Jadi betapa nyatanya dari segala yang ya Allah ya Karim. Kata dia, wal awal aku, wal akhir pun aku. Wal dohir aku, wal batin aku. Berarti kalau setiap yang melihat yang dohir dan yang akhir, ya dialah semua gitu kan tadi. Nah karena Bapak membayangkan Allah itu tadi jirim dan jisim. Nah iya, kalau seandainya nanti itu baru melihat alam. Nah sekarang lihat pada diri. Wah lebih cocok lagi. Bahwa, nah ini ya. Cuma hati-hati mujassimah. Tadi semua ya. Pahami. Nah dikisahkan sahabat dalam kitab Ihya. Ya, tentang seekor ikan. Ya. Ada ikan yang dia panik. Ya. Terhalang oleh ranting. Tadi semua. Ditanya oleh ranting. Hei ikan. Ikan kecil. Kenapa engkau aku lihat sudah 7 hari 7 malam engkau kelihatan panik gitu kan tadi. Apa yang terjadi dengan dirimu? Dia bilang, wahai ranting, katakan katanya, di manakah adanya air itu? Tadi semua. Maka kata ranting itu, wahai ikan kecil, sadarilah oleh dirimu. Coba pejamkan matamu, wukuf ke dalam dirimu, ya. Kamu lihat siapa dirimu, di mana dirimu itu, tadi semua. Maka barulah ikan kecil itu dia menyadari tadi semua, ternyata selama ini air yang dicarinya tidak jauh dari dirinya.
yang meliputi dirinya. Maka pada ikan itu sahabat pada saat ada dalam air, nah itulah hakikat Allah al-muhit itu yang meliputi. Jadi air itu bukan ada di samping ikan, bukan di kanan ikan, bukan di kiri ikan, bukan di atas ikan, bukan di bawah ikan, bukan di dalam ikan, bukan di luar ikan. Tapi dia meliputi seluruhnya. Kayak tadi, makanya ikan itu panik. Dia mencari air, dia tidak sadar dia berada pada kekuasaan air, dia berada pada lautan air tadi semua. Ya, inilah maka yang pantas kata baginda Nabi, kalau man tolaba maulana bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari Tuhannya keluar dari dirinya akan nyasar dia. Ya. Seperti ikan tadi. Dia mencari air, tapi dia tidak sadar dia hidup di air. Dia hidup bersama air. Dia hidup wa huwa ma'akum aina ma kuntum bersama air. Dia hidup adalah min hablil warid tadi semua, ya. Apa namanya? Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid tadi semua. Nah, inilah ya makanya akibat kejahilan tadi semua. Karena diri dohir itu yang ada itu Mas Arif. Kenapa kita tidak mampu melihat dia? Karena kita yang ada di situ masalah. Maka baginda Nabi bersabda, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kau tidak akan mampu menyaksikan dia sampai kamu mati tadi semua, ya. Tapi jangan sampai kamu mati. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, kalau sudah mati yang hisi tadi telat tadi semua. Berarti kamu dalam keadaan kematian. Sementara Allah itu adalah maha hidup tadi semua. Mana mungkin kamu akan bisa kembali pada Allah pada saat kamu mati tadi. Maka jangan wala tamutunna. Janganlah kamu mati sebelum kamu berserah diri tadi. Harusnya berserah diri itu mematikan itu dalam hidup. Ya, supaya kita matikan dalam hidup, supaya kita hidup dalam mati. Karena kita ini kalau nggak hidup ya mati, kalau mati ya nggak hidup, kan gitu. Tadi semua ya. Maka kata Abah juga. Maka dikatakan kata Allah laqad khalaqnal hayata wal mauta. Allah mengatakan bahwa makhluk itu adalah bahwa mati itu makhluk, hidup juga makhluk tadi semua. Maka jangan takut dengan mati dan hidup. Tadi semua karena hidup itu makhluk dan mati pun makhluk tadi semua ya. Jadi jangan selalu terjebak dengan makhluk ya, sahabat tadi semua. Jangan takut mati. Mati itu makhluk. Berarti Anda takut mati, aduh bahaya tadi ya. Anda takut hidup, lebih bahaya lagi tadi semua ya. Bagaimana mungkin Anda menginginkan hidup dan mentakuti mati, padahal Allah itulah yang menciptakan hidup dan mati. Maka kata Abah, kalau masih Ya'juj wa Ma'juj hidup, mati, susah, senang, surga, neraka, ya itulah tadi tidak akan ketemu manusia itu karena tidak mampu mengesahkan Allah tadi semua. Selalu Allah itu dipecah dua tadi semua kan tadi antara suka dan tidak suka. Nah, inilah yang harus kita luluskan. Maka ikan itu menemukan air setelah dia mematikan dirinya. Dia wukuf, dia meniti ke dalam dirinya. Wah, ternyata selama ini saya sudah berada dalam air. Ternyata selama ini saya sudah bersama dengan air. Ternyata selama ini hidup saya hanyalah diliputi oleh air. Tadi semua ya. Dan Anda bisa rasakan sendiri sahabat ya. Kemudian juga tentang Syekh Abdurrahman As-Singkili ya. Tentang juga Syekh Abdul Rauf As-Singkili ya. Termasuk juga Syekh Ahmad Al-Banjari sahabat. Pernah pergi ke Hijaz untuk mencari Allah, untuk mengenal Allah. Setelah 20 tahun mereka di Hijaz, mereka berkata, 20 tahun aku kata di Hijaz, di kota suci, tapi justru aku tidak bertemu dengan Allah. Pada saat aku pulang ke kampungku, barulah aku bertemu dengan Allah. Nah, banyak muridnya yang salah sangka, dikiranya mereka itu bertemu Allah itu di kampung, yang dimaksud kampung adalah di Singkil tadi semua ya.
Tapi yang dimaksud oleh beliau di kampungku, ada ketika aku pulang ke kampungku, barulah aku menemukan Allah. Padahal maksudnya adalah oleh beliau adalah kampungku adalah tubuhku tadi semua. Kepada diriku lah kampungku. Maka untuk mengenal Allah menyuruh kita membunuh diri dohir ini, memfanakan diri dohir ini, Mas Arif, supaya untuk melihat diri batin kita. Tadi kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min, dia keluarlah dari kampungmu. Nah itu. Jadi pertama kembali ke kampungmu dan keluarlah dari kampungmu tadi semua. Ya. Maka inilah yang insya Allah kalau seandainya kita sudah meniti ke dalam diri, kita mengenali diri dengan baik, Anda akan nyatalah karena kitalah cermin Allah yang utama. Kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Berarti segala yang wujud ini, kita ini adalah Muhammad tadi semua. Ya. Maka jangan sholat dengan Muhammad tadi semua. Maka Allah ingatkan dalam surah Qib, ya Muhammad, berhentilah Muhammad, anna rabbaka usolli, akulah yang sholat. Berarti adalah yang harus sholat adalah anna rabbaka, akulah Tuhanmu yang sholat. Yang dimaksud adalah ruh kita. Ruh kita lah yang sholat. Ruh kita bukan Allah. Tapi semua. Jangan berhenti juga di ruh kita. Karena ruh kita sendiri pun hanyalah Rasulullah. Itulah Rasulullah. Yang disebut Rasulullah adalah ruh kita itu. Ya. Karena kan ada jasad, ada ruh, ada dohir, ada batin. Antara dohir dan batin disambungkan Rasulullah. Siapa itu? Nafas kita, nyawa kita, ruh kita, tadi semua. Ya. Jadi inilah sahabat yang tugas yang memang harus kita laksanakan tadi semua. Jadi makanya kenapa dalam Al-Quran Abah sudah berulang-ulang, maka memang perkara ini memang harus kita ulang-ulang ya. Dalam surat Ad-Dukhan. Kenapa tentang Ad-Dukhan? Tadi karena manusia itu yang menjadikan Ya'juj Ma'juj itu Dukhan. Kalau belum ketemu Ya'juj Ma'juj, setelah Duhon, akhirnya Ya'juj Ma'juj, ayo otomatis Dajjal keluar. Bingung mencari kerja, bingung, pusing. Urusan agama bingung, urusan hidup bingung, urusan ini bingung, urusan ibadah bingung, urusan punya mantu bingung, punya anak bingung, nggak punya anak bingung. Tadi semua kawin bingung, nggak kawin bingung, bingung. Akhirnya beragama bingung, tadi semua. Karena kita berubah jadi Dajjal. Kita rubah jadi Fir'aun, kita rubah jadi Iblis, kita rubah jadi Namrud, kita rubah. Nah itu. Maka setelah itulah maka kita akan diuji oleh Allah, kita dikusruk karena durukan. Barulah kita ketemu dengan Imam Mahdi. Nah disitulah. Kan biasanya manusia itu sadar setelah mendapatkan ujian. Itulah Imam Mahdi itu. Aduh maaf ya. Apa lagi ada kurang ini ya. Maaf ya. Jadi Imam Mahdi nggak usah susah-susah cari Imam Mahdi, sahabat. Setiap Anda sudah mendapatkan musibah, dapat hikmah, itulah Imam Mahdi itu. Yang membimbing dari semua ya. Akhirnya di penghujungnya adalah akan ketemu dengan Nabi Isa. Kamu akan setelah kamu mengenal bertemu dengan Imam Mahdi yang menunjukkan jalan yang benar kepadamu. Bagaimana harusnya hidup. Maka kamu pun sekarang mulai menjadi Nabi Isa. Lahirlah Isa pada dirimu. Adalah dengan sifat pengasih dan penyayangnya, menyayangi makhluk. Inilah tujuan hidup kita adalah kita menjadikan diri kita Isa alaihi salam. Ya. Inilah ya. Maka Allah ingatkan dalam surat Ad-Dukhan tadi semua. Dikatakan la yadukuna fihal mauta illal mautal ula. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Maksudnya mati di tubuh, di jasad. Karena mati itu tidak ada. Jasadnya saja yang akan busuk. Dari minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dikembalikan, dan dari tanah kamu akan dibangkitkan kembali. Kalau kamu belum roji'un. Tadi semua ya. Pahami ya sahabat. Tidak semua tadi semua, karena itulah kehidupan ini seperti ini alami ya.
hari ini adalah akhirat bagimu dari kehidupan yang lalu tadi. Tapi hari ini adalah dunia untukmu buat kehidupan akhir nanti, ya. Maka hanya awal, akhir, dohir, batin. Itu aja sebetulnya hukum Allah untuk awal, tetapi awalnya harus dia tadi. Akhirnya juga harus dia tadi. Dohirnya harus dia dan batinnya pun harus dia. Dan itulah kata Allah dalam Al-Quran. Kamu hidupkan dan kamu matikan dan sesungguhnya ya. Dan bagi orang-orang yang sudah betul-betul mati, dia tidak akan ketemu mati lagi dari semua. Dia akan abadi tadi semua ya. Dia akan menikmati tadi semua ya. Ada kelahiran berulang-ulang dengan penuh kebahagiaan dan lain sebagainya. Ada kelahiran berulang-ulang dengan penuh kematian, kesengsaraan dan neraka tadi semua ya. Tadi sebagaimana dikatakan oleh al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqwa. Hanyalah berpindah. Kalau dia pada saat sekarang ini sudah liqo dengan Allah, berarti dia sudah pada saat liqo dengan Allah, berarti dia itu sudah pasti sudah bako dengan Allah, sudah fana billah, sudah bako billah. Tadi dia sudah yang muhadasnya sudah lebur kembali kepada yang qadim tadi semua. Maka sesungguhnya kehidupan itu adalah abadi selamanya tadi semua dikatakan juga tadi. Mereka adalah la yadukuna fihal mauta illal mauta illal mautal ula, kecuali mati yang awal pada tubuh jasad sekarang ini tadi semua. Tapi kalau seandainya jasad dan ruh ini belum kenal Allah kemudian keburu mati, ya maka bangkit lagi tadi semua. Tadi terus mengulang-mengulang ya. Dan Abah sudah sedikit-sedikit bahas tadi malam, ada orang yang kembalinya ke sini itu 50.000 tahun. Ada yang 1.000 tahun. Ada yang 6 jam saja tadi semua ya. Silakan ya, bagi Anda yang belum menerima itu urusan Anda tadi semua. Dan silakan Anda pertanggungjawabkan sendiri tadi semua. Adapun Abah bertanggung jawab kepada apa yang Abah sampaikan. Karena kita itu orang kaya kita ini bukan ngomong asal ngomong tadi semua. Segalanya itu bisa dibuktikan dan dirasakan. Agama itu tentang bukti sebetulnya tadi. Bukan asal cerita tapi nggak ngerti juga tadi semua. Karena nggak ngalami semuanya tadi semua ya. Makanya juga dijelaskan sahabat, makanya jadi al-anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Nah, maksudnya juga tentang kubur. Nah, bicara tentang kubur itu sesungguhnya banyak manusia sekarang kalau Abah lihat dalam siksa kubur dari semua ya. Orang menderita, bagaimana dia hanya mendapatkan uang dan terkadang setiap hari nggak mendapatkan uang dengan tenaga yang sudah luar biasa dari semua. Kalau dalam surat Al-Hud tadi dia menjerit-jerit, dia dia merasakan penderitaan ya. Sampai kata Allah itu dia menjerit yang luar biasa ya. Yang dijelaskan di sini adalah dalam surat Hud 103 ya. Bagaimana? Karena mereka merasakan adalah sebagai hukuman dari kehidupan. Jadi karena manusia kita nggak ngerti saja sahabat bahwa sesungguhnya apa yang sedang dialami oleh kebanyakan dari manusia sekarang adalah sedang menerima balasan daripada apa yang mereka tanamkan di dalam dijelaskan tentang ini tadi kan fa amal ladina syaku fa finnari lahum fiha zafiruna wa syahikun. Mereka adalah wasyahikun, memberikan rintihan ya. Fa finnari lahum fiha zafirun, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan jeritan ya. Tapi di manakah ini? Allah berfirman khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya mada matis samawat, selama ada langit dan bumi ya. Adalah mereka bekerja dari pagi di ladang, di kebun, luar biasa. Jadi nggak usah susah-susah siksa kubur itu. Jangan main hantem, main buku. Aduh, itu kalau udah begitu berarti Allah itu merancang menciptakan manusia untuk mensiksa, itu mustahil, itu kebodohan. Kalau ada orang menganggap siksa kubur itu seperti itu, berarti Allah itu bukan Allah, itu makhluk yang punya maksud untuk menyiksa kamu. Ya. Tapi tidak, semua yang akan terjadi ini adalah perbuatan kita sendiri. Maka surganya pilihan kita, nerakanya adalah pilihan kita semua. Ya. Ayo mulailah beragama dengan menggunakan akal tadi semua. Ya.
Dan bebaskan Allah daripada tuduhan-tuduhan yang tidak beradab kepada Allah. Tadi semua Allah menciptakan neraka untuk nyiksa kamu. Padahal sesungguhnya adalah kamu akan tersiksa dengan perbuatan dirimu sendiri. Karena bagi Allah udah nggak ada lagi baik dan buruk, surga dan neraka. Allah baik semualah. Tadi semua ya. Kitalah yang memilih-milih disebut baik dan disebut buruk menurut pikiran kita, sahabat ya. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Nah, langit dan bumi itu sahabat bicara ya langit dan bumi ya inilah di sini. Makanya tadi. Maka kenapa kata Allah wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bergegaslah mendapatkan ampunan Allah ila magfiratin min wajan dan surga seluas langit dan bumi. Kamu bisa jalan-jalan ke Spanyol, jalan-jalan ke Eropa, bisa jalan-jalan ke Inggris, bisa jalan-jalan ke berbagai tempat di Australia, dimanapun. Kamu kelilingi bumi Allah ini. Tadi dengan penuh kebahagiaan. Tadi semua. Ya. Cuman hanya inilah orang Islam sudah tertipu dengan dirinya sendiri. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Ya. Wa ammal ladzina su'idu, dan orang-orang yang bahagia mereka tempatnya di surga. Ya. Fil jannati khalidina fiha tadi. Wal ard selamat dari madamati samawati wal ard. Kenapa ada bahasa pihak di sini kan tadi? Ada domir kepada apa? Ya bumi dan langit tadi semua. Maka selama kamu perut badannya, buminya mana? Badanmu, langitnya mana? Ya ruhmu tadi semua. Maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan dengan tubuhmu. Tuh, tadi semua. Selama tubuhnya ada, perutnya ada, kamu merasakan nikmatnya makan. Nah kemudian di bawah dengan burungmu kamu merasakan nikmatnya bidadari selama bumi dan langit ada, jasa dan ruhmu ada. Aduh tadi semua semuanya apa yang dikatakannya tidak pernah bisa dibuktikan dan dirasakannya sendiri. Padahal al-imanu itu adalah betul-betul biru'yatillah, mampu merasakan, menyaksikan dengan nyata, membuktikan ya. Itulah kenapa banyak yang tidak paham tadi semua ya. Tadi semua ya. Abah maaf tidak mau bahas Ba'alwi dulu ya. Nah kemudian di sini juga sahabat tentang semua ya. Tentang apa yang dikatakan oleh, termasuk dalam hadis ini baginda Nabi, kama qala Allah, dikatakan wa qawlihi man mata min talabil ilmi ba'asallahu fi qabrihi malakaini yu'allamanihi ilmal ma'rifati illa yaumil qiyamati wa qama min qabrihi aliman wa arifan wal muradu minal malakaini adalah ruhani Nabi Muhammad SAW. Ruhani itu adalah wali rahimahullah. Itu tadi kembali lagi ini hadis ini pun bicara di sini sebetulnya. Orang yang mati dalam keadaan mencari ilmu, kata baginda Nabi, maka di dalam kuburnya tuh, kita ini kan kubur sebetulnya tubuh kita ini. Inilah aguha ashabul kahfi. Dalam kuburnya, tapi disebut kubur itu tadi karena kehidupan itu adalah akan dia selama belum rojiun pada Allah. Hukum alam ini kan dari energi cahaya, dari energi ke materi, materi ke energi, terus aja materi, energi, sebelum. Kalau sebetulnya para ustadz ini ngerti hukum fisika saja sebetulnya, maka ilmu mantek yang dia miliki itu sebetulnya akan enak dibahas tadi semua. Karena EMC kuadrat, energi itu adalah tidak hilang, hanya berubah bentuk. Apakah energi itu? Bahagia itu energi, maka bisa berubah bentuk menjadi tidak bahagia. Maka contoh energi setrum, energi itu adalah tidak akan hilang, hanya berubah. Pada saat setrum itu bisa berubah menjadikan panas, bisa berubah jadi dingin, tergantung pada apanya. Nah, energi itu tidak berubah dan tidak hilang, yang ada hanyalah berubah bentuk dari semua. Nah,
Kita ini materi, manusia. Semua makhluk ini sahabat materi. Bisa diuraikan dengan kimia. Bahkan bisa diuraikan unsur per unsur tadi. Senyawa per senyawa tadi semua. Tentang tubuh kita ini semua. Sehingga kita ini ngerti, bukan asal ngerti secara ilmu ini saja. Tetapi dari ilmu kedokteran, ilmu faal tubuh, ilmu apapun. Semuanya sesungguhnya bisa dijabarkan dengan ilmiah. Ya. Karena kita ini hanya materi, energi. Siapa energi itu? Allah lah energi itu. Seolah-olah Allah lah sumber energi. Maka Allah tidak akan hilang. Karena energi itu tidak hanya akan berubah. Nanti, semua yang jadi pohon, batu, laut, ini materi semua. Maka materi ini akan punah, balik lagi jadi energi. Dari semua. Dari Allah kembali kepada Allah seolah-olah. Kembali lagi jadi materi lagi. Selama dia belum rojiun pada Allah, maka akan terus begitu. Dari semua, ya. Maka oleh karena itulah kita harus betul-betul dengan konsep baginda Nabi, al-mutu qabla an tamutu, kita kembali kepada Allah. Ya, dengan jangan sampai lagi kita kembali kepada materi lagi tadi semua, ya. Kalau kita otaknya materi, maka orang kan selalu mikirnya materi. Kalau otaknya selalu materi, maka otomatis dia akan kembali lagi menjadi wujud materi. Maka itulah kenapa dalam surat Asy-Syura Allah ingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridul harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Barang siapa yang menghendaki keuntungan, ya, di akhirat, akan tambah keuntungannya, tuh, ya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Jadi kalau kamu apapun yang kamu tampung dengan jasadmu ini, sekarang ada bagian wala tansa nasibaka minad dunya di dunia ini. Ya, tetapi nanti tubuh ini nggak ada bagian di akhirat, kehidupan yang datang, karena tubuhnya sudah ganti. Tadi ibaratkan HP ini, antara selama dia masih ada bersama dengan SIM cardnya, HP ini, ya, masih hidup bersama SIM cardnya, si casingnya ini akan dapat bagian. Tapi pada saat casingnya ini sudah rusak, SIM cardnya ketemu lagi dengan HP baru, maka tidak ada lagi bagian buat si casing ini. Tadi semua. Ini yang dimaksud tadi. Maka juga sama dengan surat Al-Isra ayat 18 Allah berfirman, ya. Maka dalam surat Al-Isra ayat 18 itu Allah menjelaskan kepada kita juga sama. Jangan sampai kita ini beribadah di alam dunia ini tujuannya adalah materi. Tujuannya makhluk, ya. Karena yang tujuannya makhluk, ya tadi semua di surat Al-Isra ini ayat 18 Allah menegaskan tadi semua, ya. Sama kayak tadi, kalau ini man kana yuridul ajilata ajalnahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahum jahannama yaslaha madmuman madhura. Hampir sama nada antara surat Asy-Syura 20 dengan surat Al-Isra ayat 18. Kalau dalam surat Asy-Syura ayat 20 Allah berfirman adalah tentang orang yang menghendaki keuntungan di akhirat, ya. Orang yang beramal akhirat tapi ingin mendapatkan keuntungan di dunia. Allah berikan sedikit, kata, ya betul. Buat tubuh ini pun ada bagiannya. Tapi sebagian banyak lagi buat akhirat. Buat apa? Buat ruhmu. Tadi semua. Kalau ngomong dunia jasadmu, ngomong akhirat adalah ruhmu. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Ini tubuhmu ini. Darul akhirah, negeri akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Juga jangan lupakan bagianmu untuk tubuhmu itu. Tadi semua. Tadi semua. Inilah bahasa Allah yang luar biasa, ya sahabat. Maka surat Asy-Syura dan ayat surat Al-Isra 18 ini menjelaskan tentang jangannya kita bertujuan dalam beribadah kepada Allah itu bukan Allah. Tadi bukan kesulitan, karena kesulitan itu bukan Allah. Kelapangan juga bukan Allah. Kaya itu bukan Allah. Susah juga bukan Allah. Sakit itu bukan Allah. Sehat juga bukan Allah. Tapi Allah ingin kamu kembali kepada Allah dengan sehat dan sakit, dengan lapang dan sempit, dengan surga dan neraka. Maka jangan yang ditakutkan bukan selain Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nah, ini manusia sekarang sudah dikuasai oleh makhluk semuanya. Hidupnya hanya tentang ketakutan. Hidup di dunia, dunia dia ditakutinya dunia. Matikah nanti, yang takutinya adalah mati. Inilah. Karena tidak mampu mentauhidkan Allah, ya.
Padahal kalau kamu sudah punya tadi syuhudul kasroh bil wahdah yang satu ini. Satu tapi. Bukan lagi surga, lihat yang satu ini. Bukan lagi dunia, lihat yang. Aku gak peduli, mau di dunia, mau di akhirat, mau di neraka, mau dimanapun, asal bersama dia. Rek siang, asal sama dia. Mau malam, asal bersama dia. Mau susah, asal bersama dia. Dimanapun, asal bersama dia. Karena bersama dia, dimanapun kamu sholat Masjidil Haram, asal bersama dia. Dimanapun duduk kamu adalah wukuf di Arafah, asal bersama dia. Di hari apapun kamu hari Jumat, asal bersama dia. Di bulan apapun kamu di Ramadan, coba. Pada malam apapun kamu duduk, kamu sesungguhnya adalah bersama dia. Kamu Lailatul Qadar tiap malam. Semua, ya. Nah inilah tujuan tauhid sahabat tadi semua, ya. Maka jangan lagi bukan yang selain dia. Selain dia itu banyak tadi semua sakit. Jadi kalau kita pandang masih Ya'juj wa Ma'juj, antara selalu dualisme tadi semua, manusia masih terjebak dengan dualisme, nggak mau nanjak, ya akan nggak ketemu keturunan tadi semua, ya. Marilah menikmati. Tanjakan itu bukan Allah, pudunan juga bukan Allah. Tanjakan itu makhluk, pudunan juga makhluk. Maka fokuslah pada Allah. Maka kamu akan nikmat, nanjak pun akan nikmat, mudun pun tadi, karena kamu bersama Allah. Jadi bukan masalah kamu ada terhindar dari masalah, tapi kamu jauh dari Allah tadi semua. Kamu bersama Allah lah, hilanglah masalah sesungguhnya. Inilah tadi semua, ya. Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Tadi semua. Al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Kamu itu kaukabun durriyun bermata yuqadu min sajaratin. Tadi. Yuqadu min sajaratin mubarakah, dari pohon yang tumbuh, yang nyala dari pohon yang mubarakah. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasu nar. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha wa yadribullahil amsala linnas wallahu bikulli. Coba. Sesungguhnya betapa indahnya kehadiran, merasakan kehadirannya tadi semua, ya. Betul-betul Anda tidak lagi akan merasakan apapun tadi semua, ya. Karena Anda tidak akan membayangkan apapun tadi semua. Kenapa? Dia telah meliputi tadi semua. Dia telah menguasai dirimu tadi semua. Segala kau tidak lagi membutuhkan keindahan, karena dialah sumber dari segala keindahan. Kau tidak lagi memikirkan surga dan bidadari, karena dia adalah lebih indah dan dialah pemilik surga dan bidadari. Engkau tidak akan lagi berpikir tentang sakit, maka dialah segala dari segala kesembuhan. Ya. Engkau tidak akan lagi merasakan kesulitan dalam hidup, karena dia adalah cahaya yang memudahkan hidupmu. Inilah sahabat. Dahsyatnya adalah tauhid yang luar biasa tadi semuanya. Dan Anda bisa cukup nge-fly dengan duduk saja setiap hari. Ya. Anda bisa menyaksikan dan tadi semua, ya. Nah, inilah yang harus dikhawatirkan. Nah, bagaimana kalau seandainya manusia di dunia ini, ada yang bertanya tadi ke Abah. Di dunia ini dia udah jadi kiai, jadi ulama, tapi dia belum rojiun pada Allah. Sama aja. Karena selama kamu adalah ilmu dunia, ilmu dohir, ya, maka sama saja. Tidak ada artinya ilmu yang ada pada tubuhmu itu, selama bukan ilmu yang datang dari ruhmu itu, dari semua. Makanya nggak ada nilainya di mata Allah. Lu kiai, mau apa, mau kiai mana, apa nggak ada nilainya di mata Allah. Selama kamu yang kiai, selama kamu yang ustad, selama kamu yang berilmu, nggak ada sama sekali, nggak ada harganya. Jangan dikira orang yang udah jago 12 pan itu mulia di mata Allah. Kata siapa? Tidak sama sekali. Selama yang ada dirinya tetap hina di mata Allah. Tadi semua. Kalau Abah sebaliknya sudah melihat gurur ini sudah lama dari kalangan saudara-saudara kita. Merasa hebat orang lain. Waduh, inilah yang bahaya. Saya dikatakan oleh baginda Nabi, kam min syahshin mata jahilan
wa qoma min qabrihi aliman. Tapi wa arifan wa kam min syahsin mata aliman wa qoma yaumal qiyamati jahilan aw fasikon wa muflisan. Orang yang hari ini barangkali baca tajwid aja nggak bisa, barangkali hari ini baca Quran aja nggak bisa, tapi dia belajar untuk mengenal diri, mengenal Allah, melebur, ya, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan arif dan alim dari sahabat. Tapi kalau kamu sebagai kiai semua merasa pemimpin pondok pesantren, punya santri ribuan, merasa mulia, merasa agung, tidak sama sekali. Selama yang agung itu kamu, selama yang punya ilmu itu kamu dari semua, ya. Maka sebaliknya kamu akan mendapatkan kehinaan. Inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi. Makanya apa namanya, man mata aliman, ya, dikatakan di sini adalah dikatakan oleh apa nama tadi, hanya orang, ya, yang mati dalam keadaan bodoh tapi bangun dalam keadaan arif. Nah ini, ya, karena walaupun dia bagaimanapun keterbatasan ilmunya dari semua, karena ilmu mengenal diri itu tidak membutuhkan ilmu yang tinggi-tinggi sebenarnya. Hanya tentang menghilangkan diri, justru bukan untuk mengesiskan diri. Nah, ini kan kebalik dari semua. Ilmu tentang bagaimana kita lebur pada Allah sebetulnya. Maka inilah, maka jangan aneh, kata hadis Nabi, kata baginda Nabi, yang akan selamat itu orang bodoh dari semua. Iya, betul, cocok dengan kata Imam Ghazali. Orang yang bodoh, bukan berarti Abah menyuruh bodoh, ya. Karena bodoh dan pintar itu tergantung. Bodoh itu kalau seandainya ilmunya ilmu akal, ada pada diri, ada pada pikirannya, dari luar dia masukkan ke pikirannya, itu adalah sebanyak apapun ilmu bodoh. Tetapi kalau menurut saya toilah, apapun ilmu yang datang dari dalam, dari sini, dari Allah, sekecil apapun itulah ilmu pintar dari semua. Jadi orang sekarang udah kebalik sahabat, ilmu itu. Mana ilmu, mana bukan ilmu. Kan al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Allahu nur, Allah lah cahaya itu. Makanya ada su'aul basyirah, ada ainul basyirah, ada hakul basyirah. Ada orang yang punya jasadnya ilmu tapi tidak punya ruhnya ilmu. Apa itu ruhnya ilmu? Faham. Maka tidak sedikit orang ngerti nas tetapi tidak ketemu mafhum nas. Sahabat menyaksikan lah teman-teman ustadz yang datang ke sini. Mereka bingung, mereka bisa fasih bahasa nas tapi nggak ngerti mafhum nasnya. Kayak monyet ngegugulung kelapa. Akibatnya kalau nggak ngerti mafhum nasnya, terus buat apa nas itu? Sehingga nas itu tidak bisa menjadikan sebuah amal pada dirinya. Ya. Karena agama itu bukan teori, bukan cerita, tapi agama itu masak. Wa amalun bil arkan. Ya. Syukur itu yang benar, syukur al-jawarih dari semua, ya. Maka dikatakan di sini oleh baginda Nabi, kamin sosin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman wa arifan. Banyak orang bodoh, tapi tadi dia merasakan dia bodoh, dia tahu bahwa dia tidak tahu dan dia terus mencari tahu. Insya Allah kata baginda Nabi adalah dia akan dibangkitkan apa namanya, wa qoma min qabrihi aliman. Dia bangkit dari tidurnya adalah dengan alim wa arifan. Tapi sebaliknya banyak wa kam min sosin mata aliman. Banyak mereka berilmu, tapi ilmunya ilmu diri. Wah, saya inilah yang kiai, salah yang ustad, tadi semua. Karena saya kiai gede dan sebagainya, amplopnya ke gua harus gede. Nah inilah, dikiranya dimulia di mata manusia. Nggak ngerti kalian. Abah berani gambling sama kalian. Ayo kita buktikan tadi semua. Ya. Bahkan Abah bisa perlihatkan seorang yang sudah pernah diagungkan oleh manusia di dohir ini. Lihatlah. Ya, dan Abah pernah buktikan kepada keluarganya. Lihat. Yang kamu agungkan itu siapa dia? Hanya keledai. Keledai. Kamu bisa saksikan sendiri. Keledai yang genong-genong kitab sebetulnya. Bukan orang berilmu. Bagaimana mungkin orang berilmu sedikit pun nggak peduli. Dia sedikit pun tidak mau mengeluarkan harta untuk kebaikan. Mana mungkin itu? Mana mungkin orang-orang harusnya paling berilmu, dia harusnya paling sodakohnya paling banyak sebenarnya. Karena dia paling ngerti. Ya, kebaikan yang harus diberikannya adalah, ya, jangan selalu bahasa apa namanya, mandala ala khair kafali, aku bagian nyuruh saja. Aduh, itu menunjukkan bahwa ilmu nas yang tidak ngerti mafhum nas tadi semua. Ya. Wa kami dikatakan tadi mata aliman wa qoma yaumal qiyamati jahilan. Nah, orang yang matinya sebagai kiai, sebagai ustad, ya. Tapi dia jahil, ilmunya ilmu dirinya. Dia akan dibangkitkan dari kuburnya jahilan.
Pahami ya sahabat tadi semua ya. Ya. Makanya buat semua teman abah yang dimanapun, yang jadi ustadz, jadi kiai, udah marilah kita belajar. Sekarang kita ini la haula wala quwata. Ya. Jangan lagi kita mengandalkan dengan keilmuan untuk menjajah manusia. Mentakut-takuti manusia dengan agama. Tadi semua. Karena kembali kepada Allah itu mudah, asal kita mudahkan kok. Tadi semua. Sederhana, asal kita sederhanakan kok. Ya. Tadi semua. Ya. Dan tujuan Allah adalah menciptakan kita adalah untuk tadi adalah kita makhluk, Allah khalik adalah untuk apa? Tadi khuluk itu apa? Akhlak. Akhlak siapa? Akhlak Allah. Ya, berilmu dengan ilmu Allah. Tadi semua. Berkalam dengan kalamnya Allah. Maka tadi malam Abah sudah katakan ada basor, ada basir. Basor itu adalah yang melihat. Basir itu kenyataan yang melihat. Berarti Muhammad. Ada mata padamu. Insan mata. Basir pada Muhammad. Basor pada Allah. Berarti sudah tidak ada pada diri kita. Ya. Di sini. Ada sama. Ada sami. Ada mulut. Tadi semua. Ada kalam. Tadi semua. Ya. Apa itu sama? Mendengar. Yang mendengar Allah. Sami. Muhammad. Kenyataan yang mendengar. Kamulah yang bicara. Tadi maka insan, nur Muhammad, nurullah, tapi sudah wahid. Ya. Ayo marilah ya sekarang. Maka dikatakan dan disinilah maka Nabi bersabda tentang dijelaskan di sini tentang innamal amalu binniyat. Innamal amalu binniyat yang dikatakan adalah faniyatul mar'i khairun min amalihi. Jadi niat itu lebih baik dari amalnya. Waniyatul fasik adalah syarrun min amalihi, dan niat yang fasik adalah lebih buruk daripada amalnya. Lianna niyatu ada binal dikatakan sini ada bina'us sahihi ala sahihi ala sahihun. Tadi semua ya. Bangunan yang benar di atas yang benar adalah adalah benar, akan benar. Tadi semua ya. Bina'us sahihi ala sahihi ada sahihun, wa bina'ul fasidi alal fasidi fasidun. Tadi semua. Di bangunan yang rusak, membangun kerusakan di atas kerusakan akan rusak. Tadi semua ya. Jadi nah inilah maka jelaskan sebagai penghujungnya adalah fal wajibu tolabul hayatil qalbi ya. Fal wajibu tolabul hayatil qalbil ukhrawiyya min ahli talqina fid dunya qabla fautil waqti fa inna dunya mazru'atul akhirah. Maka wajib bagi semua, fal wajibu ini wajib bagi semua kata Syaikhul Qadir. Tolabul adalah hayatil qalbi adalah menghidupkan, berupaya menghidupkan hati. Jadi semua adalah di dunia sebelum mati adalah min ahli talqin fid dunya qabla fauti sebelum mati al waqti fa inna dunya mazru'atul, karena dunia itu mazru'atul akhirah. Dunia ini ladang buat akhirat di semua ya. Jadi bukan ladang buat dunia. Maka tadi kenapa surat Asy-Syura 20 ayat Al-Isra 18 Allah melarang amal akhirat kamu niatkan untuk dunia. Maka bahkan diancam neraka jahanam oleh Allah orang yang melakukan amal akhirat untuk amal dunia. Duhamu, tahajudmu, apapun, sedekahmu bahkan tidak ada yang kau niatkan untuk dunia. Jadi semua untuk semuanya adalah dijadikan sebagai amal akhirat tadi semua ya. Makanya fa inna dunya mazru'atul akhirah fa idza lam yazra fiha lam yashud. Maka siapa yang tidak menanam maka dia tidak akan menuai tadi semua. Fil akhirati wal muradu minaz zar'i adalah ardul wujudil anfusil alfaq. Dikatakan yang dimaksud dengan menuai adalah hamparan wujud nafsani afaq ufuk Allah alam ini semua yang merupakan hamparan ruhania yang kamu sudah memandang, kemanapun kamu memandang sudah tidak ada lagi, semuanya hanya Allah tadi semua. Kamu sudah mampu dalam hatimu adalah kullu man 'alaiha fanin, dan kamu sudah mengkekalkan wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram ya. Kullu man kullu syai'in halikun illa wajahu. Kullu man kullu syai'in adalah halikun illa wajah kullu, setiap sesuatu adalah akan yang syai'un itu maka jangan pandang lagi sebagai syai'in, sakit syai'un, sehat syai'un, tadi semua akan semuanya juga akan binasa tadi semua ya.
Marilah kita menjadi milik Allah, bukan milik kesulitan dan milik kemudahan, bukan milik surga, bukan milik neraka, bukan milik keluarga kita, bukan milik ibu kita, bukan milik anak kita. Kita milik Allah. Inilah tauhid yang harus totali mutlak. Kita janganlah pulang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kita telah serahkan semuanya. Lihatlah tubuhmu sebagai af'alnya. Itulah syariat pada tubuhmu. Lihatlah hatimu sebagai thariqat adalah untuk melihat asma'nya pada dirimu. Lihatlah nyawamu adalah sebagai hakikat. Sesungguhnya adalah sifatnya, adalah ruhmu. Dan lihatlah sirmu, rahasiamu adalah sebagai zat Allah. Maka dalam diri kita inilah ada zat, sifat, asma, af'al. Pada syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Pada tubuhmu, pada hatimu, pada jiwamu, dan pada rahasiamu. Leburkan, ahadkan semuanya. Maka disitulah, kalaupun kau sholat, maka engkau mulutmu membaca ayat, telingamu mendengarkan ayat, akal dan pikiranmu mengontrol bagaimana mulutmu bicara, telingamu mendengar, dan semuanya adalah hatimu menyaksikan, syuhud menyaksikan adalah Allah wujud sempurna pada dirimu. Dari semua. Ya, dan hatimu, dan rasamu, dan perasaanmu adalah menikmati dan merasakan betapa nikmatnya adalah zadbah bersama Allah. Dari semua. Ya. Nah inilah yang kemudian kamu nikmati saja hidup kalau sudah kenal. Kalau sudah demikian man arufullah fahu Allah. Siapa yang kenal Allah, wujudlah Allah bersamanya. Dia sudah menjadi wujudullah. Berarti sudah menjadi Muhammad. Nah, orang yang semacam ini boleh kamu jadikan guru dari semua. Karena untuk bismillah, kalau ingin ke alif harus lewat ba, syaratnya untuk shin. Kau harus ketemu dengan yasin. Ala yasin Rasulillah. Nah, siapa dia? Untuk di zamanmu ada yasin itu. Yasin itulah yang bisa membawamu kepada ba, untuk membawamu kepada alif, supaya mim ma'rifat. Kepada siapa? Allah. Yang mana? Yang Rahman, yang Rahim. Maka di ujung perjalanan kita adalah kearifan, kebahagiaan, kesenangan, kedamaian, surga dari semua. Ya, karena sudah tidak lagi dualisme. Kamu sudah dibingungkan sakit dan sehat. Aku sudah melihat Allah. Bukan sakitnya, bukan sehatnya, bukan kayanya, bukan miskinnya, bukan siangnya, bukan malamnya, bukan surganya, bukan nerakanya. Aku hanya memandang fa'aina matuwallu fasamma wajhullah. Insyaallah kamu sudah selesai hidup kamu demikian. Ya, itulah yang disebutkan oleh insan kamil, mukamil. Itulah yang mana kamu hanya akan menyaksikan pada dirimu. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW sampai kepada Sidrah al-Muntaha. Tidak lagi menemukan siapa-siapa di sana. Yang ada hanya diri kamu. Nabi melihat ke depan, melihat ke kanan, melihat ke kiri. Ingin bertemu dengan Allah. Ternyata akulah Allah itu. Akulah Muhammad. Adalah utusannya. Akulah wujudullah. Dan akulah Allah. Itulah yang terjadi pada baginda Nabi, sahabat. Jadi jangan pernah dibayangkan Nabi itu kayak ketemu makhluk dengan makhluk begini. Itulah kebodohan. Dan sampai hari ini masih ada yang paham kayak demikian. Allahu Akbar. Ya, tadi Allah yang jauh dikejar-kejar. Ya, tapi Allah yang pada diri tadi. Janganlah seperti ikan kecil yang terhalang dengan ranting kecil. Dia mencari air sekian puluh tahun nggak ketemu. Padahal dia hidup di air. Tadi semua. Ya. Insya Allah bagi orang yang sudah sampai kepada arufullah, dia akan adakan akan hancurlah dirinya. Tadi mana arafa rabbahu fasada, akan fasad, akan hancur, akan lebur, akan binasa dirinya. Tadi semua. La haula wala quwata illa billah. Maka silahkanlah nikmati sisa perjalanan hidup Anda. Tadi semua ya. Wa ana ila rabbikal muntaha. Akulah penghujung perjalananmu. Ya. Tidak ada lagi pengakuan Allah. Tidak ada lagi kata kaku mengaku. Tidak ada lagi kata fana dan bako. Tidak ada lagi kata kenal mengenal. Tidak ada lagi sembah menyembah di situ. Sudah hening. La syautun la harpun. Selesailah tugasmu. Itulah tujuan perjalanan hidup. Ya. Kalau Anda sudah merasakan itu, diamlah. Man arafullah kala lisanahu. Diamlah. Tadi semua. Nikmati untuk dirimu saja. Dan jadikanlah rahmatan lil alamin. Tadi. Rahmatan fil alamin. Karena engkaulah matahari ini akan keluar. Karena engkaulah laut ini akan bisa memberikan ikan. Karena engkaulah ada jadikan rahmat di sekitar alammu.
ayam masih bertelur, sayur masih tumbuh, dan lain sebagainya. Ya, karena engkau adalah rahmatan lil alamin, rahmatan fil alamin. Mudah-mudahan Mas Arif semua bisa difahami ya dari semua, dan nikmatilah perjalanan ruhani ini, karena inilah yang penting kepada kita lakukan. Terima kasih. Mohon maaf atas kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.